Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat datang di Komsel besar kita yang ke-131 pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Suster, mohon maaf agak terlambat. Mari kita memulainya, mari kita mau berdoa lebih sungguh lagi. Dan yakinlah bahwa mujizat akan terjadi hari ini, malam ini. Mari kita bersama memulainya dengan berdoa kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikumpulkan lagi di sini ya Tuhan. Banyak sekali kendala yang telah kami alami saat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tutup bungkus segala sesuatunya ya Tuhan. Mulai dari peralatan yang bertugas hari ini, kami yang bertugas pujian dan firman Pak Paulus dan Bu Vila, juga Alvin dan tim multimedia. Tuhan, tolong kami Tuhan, kami rindu sekali ya Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami anak-anak-Mu datang di bawah kaki salib-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji nama-Mu, hanya nama-Mu saja yang kami mau muliakan ya Tuhan. Berkatilah kami satu persatu ya Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kami tahu ya Tuhan ada tentara-tentara di sekeliling kami ya Tuhan, yang mau menyertai Zoom kami pada malam hari ini. Tutup bungkus segalanya ya Tuhan, tempat kami berdoa saat ini, tempat anak-anak-Mu berdoa di dalam sana ya Tuhan, di dalam Zoom. Tuhan, ini kami Tuhan, kami siap Engkau pakai. Bimbinglah kami, berkatilah kami satu persatu. Berilah kami hati yang selalu mau memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Setelah 1 minggu kita lewati sampai hari ini, pasti penyertaan Tuhan tidak habis-habisnya. Yakinlah, kasih Bapa itu tidak ada batasnya. Seperti mentari yang bersinar setiap hari, buat orang yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Tuhan selalu mau menyinari mentarinya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, mari kita angkat pujian ini dengan iman, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, memang kasih-Mu lebih dalam dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, ini kami anak-Mu, kami mau berterima kasih atas kasih-Mu itu. Mari kita nyatakan lagi dengan iman, seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu
kasih Tuhan, benar Bapa, hanya kasih-Mu saja yang lebih dari mentari, yang tak pernah berhenti menyinari hidup kami. Hanya Engkau Bapa yang kami kasihi, yang menyayangi anak-anaknya dengan tulus tanpa pamrih. Mari kita mau bersyukur atas kasih Bapa yang begitu besar terhadap hidup kita. Banyak yang sudah Dia perbuat di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi Bapa tahu. Dia menyediakan yang terbaik untuk kita. Yakinkanlah itu ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita mau bersyukur kepada Bapa. Sudah banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
Bapa. Begitu banyak perbuatan ajaib yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Tidak mampu kami menghitungnya. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk membawa hati kami lebih dan lebih dekat lagi kepadamu. Apapun pergumulan yang saat ini kami alami, kami mau ingat dulu Engkau Allah yang pernah menolong kami. Mungkin waktu sekarang, permasalahan sekarang, kami belum melihat mujizat terjadi. Tapi kami mau percaya waktu-Mu selalu yang terbaik. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi nyatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Ajar kami makin percaya kepadamu, melewati setiap pencobaan, setiap pergumulan. Bawa kami Tuhan untuk masuk makin dalam, untuk mengenal-Mu Bapa kami, Bapa yang paling mengasihi kami, Bapa yang kasih-Nya tak terbatas. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami rindu membawa hati
yang takut akan Engkau. Ketika kami mempunyai hati yang takut akan Engkau, kami tidak takut akan apapun di dunia ini. Kami mau nyatakan dengan penuh iman, kami memiliki Allah yang besar, Allah El Shaddai. Mari kita nyatakan lagu ini sebagai doa kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberi
Engkau yang saat ini sedang bimbang, Tuhan berkata kepadamu, janganlah engkau bimbang anakku, percayalah aku yang memeliharamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Horama syikiara barata karayana basyikiara badakasi. Tidak cukupkah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk engkau lihat di masa lalumu? Mengapa engkau masih tidak percaya? Mengapa engkau masih tidak percaya kepadaku? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh Allah yang ajaib, Engkau sungguh Allah yang hidup. Ketika kami datang dengan segala kerendahan hati kami, keterbatasan kami Tuhan, Engkau tetap mau hadir melawat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu, bahwa kami makin mengenal-Mu Bapa, bahwa kami makin mengenal-Mu sehingga kami mempunyai hati yang takut akan Engkau. Roh yang takut akan Engkau ada di dalam setiap anak-anak-Mu di dalam Zoom malam hari ini. Engkau berbicara Tuhan melalui kami, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, yang terbatas ini, Paulus dan Vila. Pakailah kami Tuhan dengan sebebas-bebasnya, urapi mulut, bibir dan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami tidak ragu lagi
untuk berjalan di dalam hati yang takut akan Engkau. Mari kita nyatakan lagu ini sebagai pengantar firman. Kita mau katakan firman-Mu pelita bagi kaki. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dan Selamat malam Bapak Ibu Suster, suara saya jelas nggak? Oke, terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf untuk kendala-kendala yang terjadi yang di luar dari tanggung jawab kami ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang roh takut akan Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar pernyataan ini atau tidak. Roh takut akan Tuhan. Apa itu roh takut akan Tuhan? Roh takut akan Tuhan adalah salah satu dari ketujuh roh Allah. Kenapa roh Allah ada 7? Saya minta Christine tampilin screen yang pertama. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala penghalang firman-Mu saat ini kami mau enyahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau memberikan hati kami hanya kepadamu. Membiarkan Engkau bebas masuk ke dalam hati kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, tema kita roh takut akan Tuhan.
Mungkin kata takut akan Tuhan bagi kebanyakan orang juga sesuatu yang cukup asing dan mungkin juga kurang enak didengar. Seperti ketika Bapak Ibu mendengar kata Allah yang cemburu. Kenapa? Karena bahasa kita mengkonotasikan kata cemburu itu sebagai sesuatu yang negatif. Roh takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Kenapa roh takut akan Tuhan itu adalah salah satu dari ketujuh roh Allah. Tanpa takut akan Tuhan, manusia tidak bisa mencintai Tuhan dengan segenap. Saya akan mulai di ayat yang pertama dari Yesaya bab 11 ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini berbicara tentang siapa? Yesus. Isai adalah ayah Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Lalu di ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya. Sama-sama kita katakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di ayat kedua ini, kalau kita cermati, itu terdapat ada 7 roh Allah di situ. Meskipun ada beberapa pandangan yang berbeda-beda. Contoh, kalau saya hitung yang pertama adalah roh Tuhan. Yang kedua adalah roh hikmat. Yang ketiga adalah roh pengertian. Yang keempat adalah roh nasihat. Kelima roh keperkasaan. Keenam roh pengenalan. Dan yang ketujuh adalah roh takut akan Tuhan. Tetapi ada juga yang menjabarkannya sebagai ada salah satu tambahan, yaitu dia tidak memasukkan roh Tuhan sebagai salah satu, tetapi menambahkan roh kesalehan. Jadi kalau Bapak Ibu browsing, tidak akan menemukan yang sepaham. Tetapi kalau saya hanya mengacu kepada satu ayat ini, saya berkesimpulan seperti yang tadi saya sebutkan itu. Lalu di ayat yang ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ini berbicara tentang Yesus. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi. Apa arti diurapi? Diurapi artinya Mesias. Mesias sama artinya dengan Kristus. Mesias, Kristus, dan yang diurapi. Ketiga pernyataan ini satu makna. Yesus Kristus, Yesus Mesias, Yesus yang diurapi. Ketika Yesus diurapi, ketika dia dibaptis dan Roh Kudus turun, maka Yesus penuh dengan ketujuh roh Allah. Next, Chris. Di dalam kitab Wahyu, bab 4 ayat 4 dan 5 bunyinya begini. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi di sekeliling satu tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Siapa saja ke-24 tua-tua itu tidak disebutkan. Tetapi mereka adalah berasal dari perjanjian lama sampai nanti perjanjian baru. Mungkin salah satunya di situ ada Abraham dan sebagainya.
Ayat kelima, dan dari tahta itu, dari tahta Allah itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Disebut sebagai 7 roh Allah, artinya roh Allah itu sempurna. 7, angka 7 adalah angka kesempurnaan. Bapak Ibu, mungkin di kitab Wahyu ini mendeskripsikan atau menceritakan tentang surga, tahta Allah yang sedikit berbeda yang kita pahami. Atau yang menurut cerita anak-anak. Surga itu tempat yang hening, sunyi, damai, dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat. Kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala. Mungkin kalau orang tanpa sengaja dibawa ke alam roh itu, ke hadapan itu, mungkin dia akan kaget. Dia berpikir apakah ini surga atau di neraka. Kenapa ada kilat bunyi guru yang menderu dan kemudian api menyala-nyala? Itu surga. Itu surga yang nyata menurut kitab Wahyu. Tidak dipotong-potong dan tidak diceritakan sesuai dengan cerita anak-anak. Tidak. Next. Wahyu 5 ayat 6-7 bunyinya begini. Maka aku itu siapa? Kita sama-sama tahu. Wahyu, kitab Wahyu itu diberikan kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang paling muda. Sesudah kematian Rasul Yohanes, maka genaplah seluruh pewahyuan umum. Makanya Alkitab kita ditutup dengan kitab Wahyu. Dengan meninggalnya rasul yang paling muda. Ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu, dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua itu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi. Ini adalah tahta Allah, dan di samping kiri, kanan, depan, belakang tahta Allah itu, ada banyak makhluk. Ini sekali lagi, mungkin ada orang yang ketika dibawa ke surga, dia akan mengira ini jangan-jangan di neraka. Kenapa ada makhluk yang sangat-sangat mengerikan gitu. Keempat makhluk itu ada di surga, di hadapan tahta Allah. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Kita sudah bisa mengira itu siapa? Yesus. Di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Dan coba kita lihat, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Bapak Ibu, iblis selalu mengacaukan kita. Iblis digambarkan dengan memiliki tanduk dan sebagainya. Apa lambang tanduk? Apa artinya tanduk? Tanduk melambangkan kekuatan. Jadi kita semua sering dikacaukan. Kita melihat gambar, lukisan iblis, dia memiliki tanduk, dia sangat mengerikan. Padahal anak domba yang telah disembelih itu bertanduk 7. Bapak Ibu silakan nanti menggambarkan sendiri. Ada seekor anak domba tapi tanduknya 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat ke-7. Maka datanglah anak domba itu, anak domba yang tadi yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Hanya Yesus yang memiliki kuasa, yang diberi kuasa untuk menerima gulungan kitab itu. Tidak ada yang lain. Malaikat ke-24 tua-tua dan sebagainya tidak ada. Tetapi hanya anak domba itu, Yesus. Nah,
Di dalam kitab Yesaya tadi, dan juga di dalam kitab Wahyu ini, Bapak Ibu telah mendengar tentang ketujuh roh Allah. Next, Chris. Sekarang saya akan membawa Bapak Ibu untuk membaca dari kitab Amsal. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menerima hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebelum manusia menerima karunia-karunia atau roh-roh yang lain, seperti kita sama-sama tahu, Salomo mendapat hikmat. Jadi roh hikmat menguasai Salomo. Kenapa Salomo diberi roh hikmat? Karena Salomo membangun bait suci. Tetapi sebelum manusia mendapat karunia-karunia yang lain, terlebih dahulu yang paling penting yang harus kita minta itu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya tidak tahu apakah di dalam kitab suci Bapak Ibu sama tertulis begini atau mungkin ada terjemahan baru. Tetapi pada dasarnya intinya sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke. Saya akan tunjukkan satu lagi. Next, Chris. Amsal 9 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Nah, di sini ada roh hikmat, ada roh takut akan Tuhan, dan ada roh pengertian. Ada 3 roh di sini dalam satu ayat ini. Tetapi sebelum orang melangkah kepada hikmat, dia terlebih dahulu harus dikuasai oleh roh takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, apa itu permulaan? Permulaan artinya pondasi hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Tanpa takut akan Tuhan, segala hikmat itu tidak berarti apa-apa. Ketika saya merenungkan ini, saya melihat kembali kisah dari Salomo yang kita sama-sama tahu. Dan mungkin nanti minggu berikutnya kita bisa berbicara tentang roh hikmat dan pengertian. Salomo, dia berdoa dan kemudian Tuhan memberikan kepada dia roh hikmat dan pengertian. Tetapi saya mengira mungkin Salomo tidak mendapatkan roh takut akan Tuhan. Kenapa? Sampai akhir hidup Salomo, sesuatu yang tidak bagus diceritakan. Dia menyembah berhala. Bagaimana seorang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian, yang mendapat tugas untuk membangun bait suci dengan segala macam hikmatnya, dan bahkan dikisahkan ratu dari selatan datang untuk menukarkan dirinya dengan hikmat Salomo. Dia memberikan dirinya, ratu dari selatan itu, hanya untuk mendengarkan Salomo berbicara. Ratu Sheba datang dari selatan hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo, kata Yesus. Tetapi yang ada di sini lebih daripada Salomo.
Jadi orang bisa datang untuk menyerahkan tubuhnya kepada Salomo untuk menukar hikmatnya. Tetapi Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Nanti minggu depan kita bahas. Oke. Terakhir, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Matius bab 10. Matius bab 10 ayat 28. Matius bab 10 ayat 28. Christine, screen-nya boleh dibuang. Ya, terima kasih. Matius bab 10 ayat 28 sampai 33. Bunyinya begini. Kita mau melihat apa yang Yesus katakan tentang takut akan Tuhan. Apakah Yesus sendiri mengatakannya? Ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Siapa yang dapat membunuh tubuh? Manusia. Manusia hanya dapat membunuh tubuh kita. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu, hanya Allah yang dapat membunuh tubuhmu dan kemudian membunuh jiwamu, membinasakan jiwamu. Kenapa? Karena Dia yang berkuasa atas tubuh maupun jiwamu. Anda mungkin bisa membunuh diri, tetapi Anda tidak bisa membunuh jiwa Anda sendiri. Tubuh Anda bisa Anda bunuh, tetapi jiwa Anda tidak bisa. Tetapi Allah bisa. Allah dapat membinasakan jiwa Anda. Bahkan tubuhmu juga. Pada hari kebangkitan badan nanti, orang-orang yang berdosa akan dibangkitkan badannya, menyatu kembali dengan jiwanya, dan mengalami kematian kedua. Artinya apa? Dia akan disiksa dengan tubuh dan jiwanya utuh. Artinya penderitaan nanti di dalam kekekalan itu sama seperti penderitaan yang kita rasakan. Tubuh kita tersayat dengan pisau, nanti pada saat penderitaan kekal itu juga sama. Kenapa? Tubuh kita turut dihukum. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Tubuhmu, orang yang berdosa, akan dilemparkan ke dalam neraka juga sesudah dibangkitkan nanti. Oke. Ayat ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Kembali kepada tema kita, takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum Anda dan saya meminta karunia-karunia lain, atau meminta hikmat, meminta pengertian, meminta segala sesuatu yang lain, pertama-tama malam hari ini saya mau mengajak kita untuk meminta apa? Roh takut akan Tuhan. Ketika roh takut akan Tuhan menguasai Anda dan saya, maka Anda dan saya akan takut untuk mendukakan hati Tuhan. Di dalam surat Paulus, dia mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika manusia dikuasai oleh roh takut akan Tuhan, dia tidak akan takut kepada iblis. Dia tidak akan takut kepada manusia.
Biasanya ini para pelayan-pelayan di dalam komunitas ini sering mengatakan takut dengan Pak Paulus, padahal Pak Paulus itu orangnya baik hati. Mereka suka bilang takut dengan saya. Anda jangan takut dengan saya. Takutlah hanya kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya hanya takut kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut kepada iblis. Takut kepada iblis bukan maksudnya saya takut ketemu iblis, bukan. Tetapi banyak orang lebih takut kepada iblis dibanding takut kepada Tuhan. Dia takut menyinggung iblis, tetapi tidak takut menyinggung hati Tuhan. Kalau saya tidak memberikan persembahan atau tidak melakukan sesuatu, memberikan sesajen atau apapun juga kepada berhala, kepada iblis dan setan, saya takut keluarga saya diganggu. Tetapi dia tidak takut mendukakan hati Tuhan. Jadi pada malam hari ini yang mau saya ajak Bapak Ibu, minta roh takut akan Tuhan. Kenapa? Roh takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa roh takut akan Tuhan, kita tidak akan menuju kepada yang lain-lain. Jadi, kunci untuk menerima segala karunia-karunia roh yang lain itu adalah minta roh takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Suster yang dikasih Tuhan. Saya lanjutkan roh takut akan Tuhan. Mengapa setiap kita butuh roh yang takut akan Tuhan? Karena percaya kepada Tuhan saja tidak cukup. Banyak orang percaya kepada Tuhan tetapi tetap hidup di dalam dosa, tetap hidup sebagai tawanan musuh, dan tidak mengalami berkat-berkat dan janji-janji Tuhan karena tidak adanya roh yang takut akan Tuhan. Apa itu roh takut akan Tuhan? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Paulus dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Salah satu karunia Roh Kudus adalah roh takut akan Tuhan. Ketika kita mencari dan makin mengenal Tuhan, Dia memberikan roh yang takut akan Tuhan ada di dalam hati kita. Apa itu takut akan Tuhan? Ini bukan sekedar ketakutan seperti yang dimaksud dunia, seperti takut, gemetar, takut dihukum, panik. Tetapi sebuah takut yang positif, sebuah penghormatan, penghargaan, respek tertinggi, dan sampai ke titik cinta kepada Tuhan. Sampai kepada satu titik takut melukai hati Tuhan karena mencintai Dia. Seperti seorang pasangan yang hidup kudus untuk pasangannya, walaupun di luar banyak godaan, dia tidak mau lagi diganggu, digoda. Karena bukan lagi takut ditegur pasangannya, bukan takut dimarahi, dihukum, tetapi karena dia mengasihi pasangannya dan dia menjaga hidupnya supaya tidak melukai pasangannya, karena dia takut melukai hati pasangannya. Jadi, takut kepada Tuhan itu lebih kepada takut melukai hati Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang lapar dan haus mencari Dia, haus untuk mengenalnya lebih lagi, sampai pada mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman akan Tuhan yang semakin dalam akan melahirkan hati yang takut akan Dia. Tuhan taruh hati yang takut akan Dia bukan untuk kepentingan Dia, bukan untuk seperti raja-raja bertindak supaya
hamba-hamba itu takut dan gentar kepada Dia untuk kepentingan Dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Dia menaruh hati yang takut akan Dia bukan untuk kepentingan Dia, tetapi untuk menjaga kita anak-anaknya supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya menjaga keturunan kita selamat, supaya menjaga keadaan kita baik. Dan semuanya itu ada di dalam kitab suci. Nanti kita baca satu persatu. Amsal 1 ayat 7 tadi dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa pengetahuan, seseorang menjadi bodoh. Makanya semua orang di dunia ini, anak-anak perlu sekolah. Karena itu untuk membuat mereka punya pengetahuan. Itu baru pengetahuan untuk kepentingan hidup di dunia ini. Manusia berjuang mencapai ilmu pengetahuan setinggi mungkin supaya berhasil di dalam hidup, supaya sukses di dunia ini, supaya punya pekerjaan bagus. Tetapi ada pengetahuan yang harus lebih diperjuangkan, dan banyak orang melalaikan ini, yaitu pengetahuan akan pengenalan akan Tuhan. Yang dimaksud pengetahuan di Alkitab ini adalah pengetahuan yang paling tinggi nilainya itu, yaitu pengetahuan akan Dia, pengenalan akan Dia, dan jalan-jalan yang harus kita tahu supaya kita selamat di dalam perjalanan ini dan sampai kepada kehidupan kekal, sehingga tidak dibelokkan atau ditipu oleh musuh, karena kita sudah punya pengetahuan. Ada hikmat ilahi di atas hikmat-hikmat dunia ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti disertai hikmat. Tadi dikatakan kita kalau punya pengetahuan tidak gampang ditipu. Dulu waktu kita masih jarang buka Alkitab, kita nggak tahu. Ternyata di situ begitu banyak kebenaran, pengetahuan-pengetahuan yang sudah Tuhan ajarkan supaya kita nggak salah jalan. Karena kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu, akhirnya kita ditipu oleh iblis. Kita jatuh ke dalam dosa, kita menyembah berhala, kita melukai hati Tuhan. Tidak ada roh takut akan Tuhan di dalam hati kita, karena tidak tahu. Jadi, ada hikmat ilahi, ada pengetahuan-pengetahuan ilahi di atas hikmat pengetahuan dunia ini, sehingga orang yang takut akan Tuhan dikatakan akan selamat. Ini bisa kita lihat di dalam kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya juga. Daniel 1 ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti disertai hikmat ilahi, pasti disertai oleh kecerdasan-kecerdasan yang lebih tinggi dibanding orang-orang dunia. Jadi kalau ada anak-anak yang nilainya kurang bagus di sekolah, coba ajak anak-anak baca Alkitab setiap hari. Praktekkan dan lihat perkembangan mereka. Anak-anak yang baca firman Tuhan setiap hari pasti lebih berhikmat dan pasti lebih cerdas. Saya sudah coba ke anak saya. Dulu nilainya selalu jelek. Setelah setiap hari saya suruh baca firman, dia lebih pintar, nilainya lebih bagus. Saya nggak tahu bagaimana hubungannya, tapi itu terbukti. Jadi boleh dibuktikan sendiri. Makanya kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Seperti tadi Pak Paulus bercerita tentang kisah Salomo. Dulu saya juga bertanya, Tuhan, Salomo itu sudah begitu berhikmat. Dia sudah begitu bijaksana, kok masa akhirnya, masa tuanya dia jatuh? Ternyata saya menemukan jawabannya. Kebijaksanaan harus disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu fondasi.
Dari takut akan Tuhan akan melahirkan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan itu fondasi. Salomo jatuh karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ini bisa kita baca di Kisah 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Saya bacakan, "Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Tuhan sudah memberikan ketetapan. Tuhan sudah memberikan peringatan bahwa Salomo jika dia hidup menurut jalan-jalan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, maka dia akan diberkati. Tetapi Salomo melanggar. Apa yang sudah Tuhan tentukan, dia langgar. Karena tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Ini bisa kita baca di Ulangan 7 ayat 3-4. Salomo jatuh kepada wanita-wanita asing. Tuhan melarang orang Israel untuk kawin campur dengan penduduk Kanaan. Karena perkawinan itu akan menyeret anak-anak Tuhan menjadi penyembah berhala. Larangan Tuhan diberikan agar kita tidak terjebak ke dalam jebakan iblis. Jebakan maut sehingga kita binasa, dan Salomo melanggar itu karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia sungguh bijaksana, tetapi itu tidak cukup. Kebijaksanaan tidak ada artinya jika tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Akhir cerita Salomo kita tahu dia jatuh ke dalam penyembahan berhala karena tidak memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Jadi jangan cuma minta hikmat dulu, tetapi minta hati yang takut akan Tuhan melebihi segala yang lain. Maka yang lain itu hikmat, kebijaksanaan, dan yang lain-lain, karunia lain akan menyertai kita. Kita baca dari Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Keuntungan orang-orang yang takut akan Tuhan, tadi dikatakan Tuhan bergaul karib. Artinya ada hubungan yang sangat spesial antara orang yang takut akan Tuhan dengan Tuhannya. Karib artinya ada sebuah persahabatan. Itu yang terjadi dengan Abraham. Dia disebut sebagai sahabat Allah. Karena Tuhan tidak menyembunyikan rencana-rencana keselamatannya. Tuhan terbuka kepada Abraham seperti seorang sahabat. Untuk menjadi sahabat Allah, mutlak dibutuhkan hati yang takut akan Tuhan. Menjadi sahabat orang terkenal di dunia ini, kita sudah bangga. Apalagi menjadi sahabat Allah. Banyak rahasia-rahasia ilahi yang dinyatakan Allah kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lewat vision, lewat mimpi, Tuhan memberitahukan kepadanya segala perjanjiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya baik keadaanmu. Kita baca dari Ulangan 10 ayat 12-13. Ulangan 10 ayat 12-13 saya bacakan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan menyuruh kita punya hati yang takut akan Dia, minta hati yang takut akan Dia, supaya Tuhan mau memastikan keadaan kita itu baik. Tuhan minta hanya satu yang paling penting, hati yang takut akan Tuhan, supaya baik keadaanmu.
Dia memikirkan dan mau memastikan keadaanmu baik. Itulah hati Bapa. Dia minta takut akan Dia untuk kebaikan Anda dan saya. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang-orang di dunia ini mencari peramal, orang pintar, dan lain-lain untuk bertanya jalan mana yang harus dipilih. Melihat bintang-bintang. Buka usaha apa ya? Pilih hari bagus apa ya? Minta jodoh atau pilih jodoh? Meminta petunjuk kepada orang pintar. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan yang menunjukkan. Sang pencipta langit dan bumi ini, Sang Maha Kuasa, Sang hikmat tertinggi yang punya pengetahuan tertinggi, menunjukkan kepada Anda dan saya yang takut akan Dia segala jalan-jalan yang harus kita pilih. Pilihan Tuhan itu pasti zero kesalahannya. Mistake impossible. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin gagal. Betapa beruntungnya berjalan di dalam takut akan Tuhan. Tidak akan salah pilih suami atau istri, karena Tuhan yang tunjukkan. Tidak mungkin salah pilih jurusan kuliah, karena Tuhan yang tunjukkan. Tidak mungkin salah investasi, karena Tuhan yang memilih, yang menunjukkan. Begitu beruntungnya. Tapi dulu kan kita nggak punya hati yang takut akan Tuhan. Makanya banyak dari kita salah pilih pasangan, salah pilih jurusan. Dan dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Keempat, ada jaminan kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang di dunia ini memperjuangkan yang namanya kebahagiaan dengan versinya masing-masing. Tuhan janjikan orang yang takut akan Dia menetap dalam kebahagiaan. Menetap, bukan kebahagiaan yang datang dan pergi, tetapi menetap. Luar biasa janji Tuhan untuk orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita mau bahagia, bukan cari uang dulu, bukan cari suami yang baik, tapi cari dulu hati yang takut akan Tuhan. Cari suami yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Jadi kita mau berjuang mencari Tuhan, mengenal Dia, minta dengan sungguh-sungguh hati yang takut akan Dia. Itulah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang menetap. Yang kelima dikatakan ada ketentraman dan perlindungan bagi anak-anaknya. Ini kita bisa baca dari Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada ketentraman yang besar, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ditambah lagi di Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini bukan karangan saya. Bisa dibuka nanti. Ini janji Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ada ketentraman, ada perlindungan bagi anak-anaknya.
ada harta dan kekayaan di dalam rumahnya, ada kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Betapa indah dan beruntungnya jika kita memiliki hati atau roh yang takut akan Tuhan. Tetapi kita kurang mengenal Dia. Kita kurang mengenal kekudusannya. Kita main-main dengan dosa. Sehingga kita tidak hidup di dalam takut akan Dia. Kita kurang mengenal kasih-Nya. Kita meragukan Dia. Kita komplain saat ada masalah datang. Padahal Tuhan ajarkan, jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu melukai hati Tuhan. Walaupun mungkin kita pikir itu hanya ungkapan komplain kita. Tetapi Tuhan tidak suka dengan hati yang bersungut-sungut. Ketika kita melewati persoalan di depan yang berat, ingat di belakang kita berapa kali Dia sudah menolong kita. Supaya kita tidak punya hati yang bersungut-sungut dan melukai hatinya. Tuhan sedih ketika Dia melihat kita jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa ini. Makanya bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun karena bersungut-sungut. Kita lebih sering takut kepada manusia, takut kepada iblis seperti yang tadi Pak Paulus bilang, daripada takut kepada Tuhan. Kita lebih sering gak enak menolak, nanti dia tersinggung. Tetapi apa yang kita terima itu melukai hati Tuhan. Salah satu contoh misalnya, melakukan tradisi yang turun-temurun yang melibatkan diri di dalam penyembahan berhala. Karena gak enak sama yang lebih tua. Sembahyang kubur misalnya, masih membawa persembahan makanan dan bakar-bakar uang kertas dan lain-lain. Itu adalah penyembahan berhala. Dan itu melukai hati Tuhan. Pengenalan akan Tuhan lewat membaca firman Tuhan, membuka mata Anda dan saya tentang kebenaran, tentang pengetahuan yang sesungguhnya. Sehingga kita tahu mana tipuan, mana kebenaran. Mana dusta, mana kebenaran. Apa yang Tuhan tidak suka, apa yang menjadi peringatan Tuhan, kita tahu karena kita baca dari firman Tuhan. Mengenal Dia menghantar kita memiliki hati yang takut akan Dia. Hati yang takut akan Tuhan mempunyai hikmat untuk memilih jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, sehingga manusia tidak terjerumus ke dalam jebakan maut dan berhasil mendatangkan perlindungan dan berkat buat anak-anaknya. Setelah kita tahu betapa banyak janji-janji Tuhan, keuntungan yang kita peroleh dari hati yang takut akan Dia, bagaimana caranya memiliki hati yang takut akan Dia? Yang pertama, mencari Tuhan dengan haus dan lapar. Mencari Tuhan dengan haus dan lapar. Salah satunya yang ada di dalam komunitas ini sekalian promosi. Nanti tanggal 1 Mei kita ada RPH. Itu adalah cara kita mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberikan waktu untuk ikut retret. Kita ajak sebanyak mungkin teman-teman kita, supaya mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mengenal Tuhan lebih lagi di dalam firman-Nya dan belajar taat untuk melakukan. Membaca firman Tuhan saja tidak cukup. Tuhan ingin kita bertumbuh dan bertumbuh mempraktekkan apa yang sudah kita baca. Dulu kita bilang kita nggak tahu itu firman Tuhan. Setelah kita baca, kita tahu, kita butuh untuk mempraktekkan apa yang sudah kita tahu. Kita tahu Tuhan nggak suka kita bersungut-sungut. Kita harus tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, menghayati kehadiran Tuhan setiap saat. Ini yang paling sulit. Kadang kesibukan, kadang persoalan membuat kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Sehingga kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Ini yang harus kita sungguh-sungguh ingat. Makanya
praktek doa batin, Yesus, Yesus, Yesus itu tuh menghayati bahwa Tuhan ada di dalam hati saya. Dia tinggal bersama saya. Yang keempat, perhatikan sungguh-sungguh peringatan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka. Di dalam Alkitab Tuhan sudah katakan semuanya. Garis bawahi dan jangan sampai kita kasih celah. Orang yang takut akan Tuhan, dia takut melukai hati Tuhan. Dia menjaga supaya hidupnya tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam hal-hal yang melukai hati Tuhan. Yang kelima, kita mau minta kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Di dalam doa kita dengan konsisten. Hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 4-9, saya suka sekali. Ini bacaan beberapa hari yang lalu di dalam misa. Bisa dijadikan sebagai doa kita. Saya bacakan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita siapkan lagu keempat, Christine. Ketika kita mempunyai hati yang takut akan Dia, tidak ada persoalan di dalam dunia ini. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa kita takutkan lagi. Karena kita mempunyai hati yang takut akan Dia. Malam ini kita mau minta hati itu. Hati yang takut kepada Tuhan melebihi segala-galanya. Kita mau nyatakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
Buka hatimu saat ini. Rindukan dia. Rindukan dia. Rindukan dia. Buka hatimu saat ini. Di dalam hadirat Tuhan saat ini, buka hatimu lebar-lebar. Saat ini Tuhan, hamba-Mu ini berdoa kiranya roh takut akan Tuhan tercurah kepada anak-anak-Mu. Roh takut akan Tuhan tercurah ke dalam hati setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Mereka yang membuka hati bagi-Mu Tuhan, mereka yang lapar dan haus akan Engkau, mereka yang ingin mati bagi dunia ini, mereka yang telah mati kedagingannya, mereka hanya merindukan Engkau, mereka hanya lapar dan haus akan Engkau. Curahkan roh takut akan Engkau ke dalam hati mereka saat ini Tuhan. Ora banata sandara, ora banata sandara, ira nata shera babanata kinata shera nata shera nata shera nata, ora banata shera, ora banata shera nata, ira nata sandara, minta kepada Tuhan, mintalah. Minta dia mencurahkan roh takut akan Tuhan. Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan kepada kami roh takut akan Engkau. Hanya takut kepadamu. Hanya takut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora banata sandada dada, ora banata sandada, ira nata shera nata shera nata sandada dada. Roh-Mu mengalir saat ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan mengalir saat ini. Terimalah dengan iman. Terimalah dengan iman. Tercurah ke dalam hatiku. Tercurah ke dalam hatiku roh takut akan Engkau. Tercurah ke dalam hatiku roh takut akan Engkau Tuhan. Buatlah aku takut hanya kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lapar dan haus akan Dia. Dia mencurahkan roh-Nya ke dalam hatimu. Dia mencurahkan roh-Nya ke dalam hatimu. Membuat engkau takut kepada, membuat engkau takut untuk mendukakan hatinya, membuat engkau takut untuk melukai hati Tuhan, membuat engkau takut untuk melanggar segala perintah-perintahnya. Oh Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu ke dalam hati kami.
Oramasikya rabaya labashikya rabadakasya. Oramasikya rabaya labashikya rabadakasya rabaya labaya labaya labaya. Oramasikya rabaya labadakasya rabaya labaya. Tuhan memberikan hati yang rindu akan firman-Nya kepadamu, hati yang haus dan lapar akan firman-Nya, yang membawa engkau makin untuk mengenal Dia, sehingga engkau akan hidup di dalam takut akan Dia. Oramasikya rabadaka karaya labashikya rabadakasya. Oramasikya rabaya labashikya rabadakaya labashikya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Kau menyingkapkan misteri tersembunyi bagi kami. Kami tidak meminta harta, kami tidak meminta rumah, kami tidak meminta mobil, kami tidak meminta apapun juga Tuhan. Hati kami hancur Tuhan. Kami hanya merindukan roh takut akan Engkau pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Mungkin Anda, Bapak Ibu, baru mengetahuinya pada malam hari ini. Tetapi ketika Anda menyadarinya dan Anda meminta kepada Tuhan, maka Dia akan mencurahkan roh-Nya ke dalam hatimu. Dia akan mencurahkan roh takut akan Dia untuk tinggal di dalam hatimu pada malam hari ini. Dan mulai malam hari ini engkau tidak sama lagi seperti sebelumnya. Engkau takut untuk berbuat dosa. Engkau takut untuk jatuh ke dalam dosa. Engkau takut untuk mendukakan Dia. Engkau hanya akan menenangkan hatinya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini roh takut akan Engkau telah Engkau curahkan ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mati bagi dunia ini. Kami bukan bagian dari dunia ini, karena kami adalah milik-Mu, milik kerajaan surga. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Dan pada malam hari ini Engkau menaruh roh-Mu ke dalam hati kami. Kami percaya mulai malam ini, besok kami akan melangkah menjadi manusia baru. Kami tidak sama seperti manusia pada umumnya. Kami mencintai Engkau, hati kami hancur mencintai Engkau Tuhan. Dan ketika kami takut akan Engkau Tuhan, Engkau akan mencurahkan segala-galanya kepada kami. Semua karunia-karunia yang lain, kebajikan, kemurahan, kekayaan, semua akan mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Hamba-Mu ini berdoa, Engkau memberkati mereka masing-masing. Engkau memberkati keluarga mereka, anak cucu mereka, dimanapun mereka berada. Satu persatu anak-anak mereka, tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Sebut nama anak-anak-Mu saat ini. Sebut orang-orang yang Engkau kasihi saat ini.
mempersembahkan mereka ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarga kami. Engkau berkati pekerjaan karya usaha kami. Engkau berkati setiap pelayanan kami. Pelayanan kami hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Kami tidak melayani manusia, tetapi kami pertama-tama melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya, memberkati keluarga Anda dan saya, memberkati seluruh kesehatan Anda dan saya, pekerjaan Anda dan saya, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita foto bersama. Ya, ke sini.